Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Putri Pratama dari Administrasi Bisnis 3C. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS Pengolah Data 2 yang diampu oleh Bapak Amrul Hinum Prihamayu, SSI, MCS tentang data validation. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data validasi tentang pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayyidina Magetan. Nah, di sini di tabel yang telah saya buat terdapat nomor, nama pasien, usia, jenis kelamin, waktu pendaftaran pasien, jenis ruangan dan tanggal masuk pasien serta acuan data. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Saya akan mengisi data validasi pada tabel usia. Di data tabel usia, saya akan menggunakan wall number. Lalu saya akan menggunakan data greater than or equal to. Langsung saja kita blok tabel pada bagian tabel usia. Lalu klik data, kemudian bagian data validation. Lalu kita isi untuk validation kriteria. Untuk allow, sesuai dengan acuannya kita menggunakan wall number. Kenapa menggunakan wall number? Karena wall number memang digunakan untuk mengisi jenis angka saja. Jika nanti data yang dimasukkan bukan jenis angka, maka akan muncul notifikasi error. Kemudian untuk data kita menggunakan greater than or equal to. Selanjutnya kita mengisi minimum. Kita akan mengisi minimum usia yang masuk ke data rumah sakit Dr. Saidiman. Kita isi saja usia 5 untuk usia minimumnya. Kemudian kita mengisi ke input message. Input message untuk title kita mengisi data usia pasien. Nah, untuk input message kita menuliskan data hanya bisa diisi dengan angka lebih dari atau sama dengan 5. Karena kita mengisikan data greater than or equal to, maka untuk input message-nya kita hanya bisa mengisi data dengan angka lebih dari atau sama dengan 5. Lalu kita masuk ke error alert. Untuk style-nya kita menggunakan information. Untuk titelnya kita tuliskan input tidak sesuai. Lalu untuk error message-nya kita isi input yang dimasukkan tidak setara dengan angka sama dengan 5. Karena kita menggunakan greater than or equal to. Maka jika kita mengisikan angka kurang dari 5, maka keluar notifikasi error. Lalu kita klik OK. Lalu kita coba tuliskan atau kita coba isi tabelnya. Nah, di sini ada informasi jika data hanya bisa diisi dengan angka lebih dari atau sama dengan 5. Kita coba isi menggunakan angka 5. Masih bisa. Lalu kita isi lebih dari angka 5. Kita isi angka 10. Tetap masih bisa. Kita coba mengisi angka kurang dari 5. Kita isi angka 4. Keluar informasi error karena kita mengisikan datanya dengan angka kurang dari 5. Dan seharusnya kita mengisi angka lebih dari 5 atau sama dengan 5. Kita isi lebih dari 5, 6, 9, 10, 27, 35, 45, 50, 36, 8, 29, 40, 15, 7, 19, 17, 20, 25,
dan yang terakhir kita isi 18. Lalu data selanjutnya ada data jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin di sini saya menggunakan data validasi list. Mengapa memilih data validasi list? Karena data validasi list digunakan untuk mengisi data yang sudah dibuat sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, jika data yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi error. Nah, berbeda dengan tabel sebelumnya, untuk data validasi list kita harus menggunakan tabel acuan. Nah, untuk jenis kelamin kita menggunakan data acuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Caranya yang pertama kita blok tabel tentang jenis kelamin, lalu kita masuk ke data validasi. Untuk validation kriteria kita memilih list. Nah, kemudian untuk search kita blok data acuan kita, lalu kita klik OK. Lalu muncul tanda panah ke bawah untuk memilih jenis kelamin sesuai dengan data atau sesuai dengan nama pasien yang masuk. Kita isi perempuan, Ihstar Novandi laki-laki, Caska Pumaswa laki-laki, Endang Wulandari perempuan, Saryo laki-laki, kemudian perempuan, Edi Sansoko laki-laki, Sumitro laki-laki, perempuan, Sujito laki-laki, Trilastuti perempuan, Ashifa perempuan, kemudian perempuan lagi, Najim Muntajab laki-laki, Yasmin Lasmana perempuan, Satria Anugrah laki-laki, perempuan dan perempuan. Untuk data validasi list tidak bisa diisi dengan data lain karena sudah ada acuan tabel data sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengisi data waktu pendaftaran pasien. Untuk waktu pendaftaran pasien kita menggunakan data validasi time, lalu datanya kita menggunakan not equal to. Langsung saja kita blok waktu pendaftaran pasien, lalu kita klik data validasi, kemudian di setting validation kriteria allow-nya kita menggunakan time. Datanya sesuai dengan acuannya kita menggunakan not equal to. Lalu time-nya kita memasukkan pukul 00.00 karena not equal to itu kan sama dengan nilai, maka dari itu kita memasukkan time-nya pukul 00.00 karena administrasi rumah sakit biasanya kan 24 jam, maka dari itu kita mengisinya pukul 00.00 karena waktu yang bisa diisi itu yang tidak setara dengan pukul 00.00. Nanti kalau lebih dari pukul 00.00 maka tidak bisa diisi atau keluar informasi error. Lalu input message detailnya waktu pendaftaran pasien. Untuk input message-nya data hanya bisa diisi dengan waktu yang tidak setara dengan 00.00. Untuk error alert style-nya kita pakai information, titelnya kita tulis data tidak sesuai. Lalu error message-nya data yang dimasukkan tidak sesuai. Lalu kita klik OK.
Kita coba isi yang pertama. Di sini ada informasi, data hanya bisa diisi dengan waktu yang tidak setara dengan 00.00. Kita coba isi pukul 7. Masih bisa. Kita isi pukul 6. Masih bisa. Coba kita isi 01.00. Masih bisa. Lalu kita isi 00.00. Keluar informasi data yang dimasukkan tidak sesuai karena kita mengisinya setara dengan pukul 00.00. Lalu kita isi 23.00 19.00 15 itu tidak setara, kita isi 12. Dan seterusnya yang nanti tidak setara. Pokoknya kita tidak boleh mengisi tabel waktu pendaftaran ini, tidak boleh waktunya setara dengan pukul 00.00 karena tadi sudah kita coba, kita mengisi waktu pendaftaran pasien menggunakan pukul 00.20, maka keluar data error. Untuk selanjutnya kita akan mengisi data validasi jenis ruangan. Untuk jenis ruangan dalam rumah sakit, kita menggunakan data validasi text line. Lalu untuk datanya kita menggunakan greater than atau lebih dari. Langsung saja kita blok tabel jenis ruangan, lalu kita klik data validasi. Nah, untuk settings validation kriterianya kita text line, datanya sesuai dengan acuannya kita menggunakan greater than. Nah, untuk minimum biasanya jenis ruangan dalam rumah sakit itu maksimum karakter jenis ruangan itu kan 5. Nah, untuk minimumnya, untuk karakter hurufnya kita isi 1. Untuk input message, titelnya jenis ruangan. Lalu untuk input message kita isi data hanya bisa diisi dengan jumlah karakter lebih dari 1 karena minimumnya 1. Error, stylenya kita menggunakan information, titelnya data tidak sesuai. Lalu error message-nya kita tulis jumlah karakter tidak sesuai. Lalu kita klik OK, lalu kita coba isi. Nah, di sini ada informasi data hanya bisa diisi dengan jumlah karakter lebih dari 1 karena jenis ruangan dalam rumah sakit itu jumlah karakternya maksimal 5, maka kalau kita menuliskan jumlah karakternya lebih dari 1 maka masih bisa untuk dituliskan. Namun ketika kita menuliskan jumlah karakter dalam jenis ruangan ini kurang dari 1 maka muncul notifikasi error. Langsung saja kita coba, kita tulis jenis ruangan ICU, lalu ICU, ada ICCU, NICU, PICU, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengisi tanggal masuk pasien. Untuk tanggal masuk pasien kita menggunakan data validasi date dan datanya kita menggunakan between. Nah, langsung saja kita blok tanggal masuk pasien, lalu kita klik data validation. Nah, untuk setting validation kriteria, allow-nya kita memilih date,
Nah, untuk datanya kita memilih between. Start date-nya untuk tanggal, orang sakit kan nggak ada yang tahu, jadi kita masukkan awal tanggal, jadi kita masukkan tanggal 1. Lalu untuk end date-nya kita pakai tanggal 31. Nah, untuk input message titelnya adalah tanggal masuk pasien. Nah, untuk input message data hanya bisa diisi dengan tanggal antara 1 sampai 31. Untuk error alarm stylenya kita pakai information titelnya input tidak sesuai. Lalu error message-nya data yang dimaksudkan tidak sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, kita coba isi. Di sini ada informasi data hanya bisa diisi dengan tanggal antara 1 sampai 31. Maka dari itu, untuk tanggal berapa aja kita bisa masukkan ke tanggal masuk pasien. Kita coba, kita masukkan tanggal 1, masukkan tanggal 2, kita masukkan tanggal 6, kita masukkan tanggal 3. Lalu coba kita masukkan angka yang tidak ada antara 1 sampai 31. Kita coba masukkan angka 0. Muncul notifikasi error, data yang dimasukkan tidak sesuai, karena memang kita ngisinya bukan tanggal antara 1 sampai 31. Lalu kita isi tanggal 4, tanggal 7, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 23, tanggal 31 masih bisa, tanggal 30 bisa, tanggal 12 bisa, dan seterusnya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah informasi mengenai pengisian data validasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.